Pride doesn't always look loud. Sometimes it looks like success, control, or safety. In Genesis 11, humanity came together to build a tower, not for God, but to make a name for themselves. They were united, but their hearts were misaligned. Pride shifts our focus from His promise to our agenda, from obedience to comfort. And pride limits our ability to walk in His promise. He calls us to trust Him, to obey Him, and to walk humbly with Him. Because the promise of God is not accessed through achievement, but through surrender. And restoration begins when pride ends. Juga mengajar adalah hal yang deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena saya menyentuh tombol-tombol daripada kita, juga tombol-tombol saya. Ini masalah pride soalnya ya. Jadi ada, dan kita mau mengakhiri di minggu ini. Dan saya percaya kalau kita bisa melewati masa ini, melewati Tuhan sedang berbicara tentang pride. Dan kalau kita melewati ini, maka janji Tuhan, maka Dia akan membawa kita naik. Karena the way up is down. Dan menurut saya ini pelajaran yang paling penting yang harus kita kuasai sebelum kita melanjutkan tahun ini, tahun 2026 ini. Karena masa-masa sulit sepertinya akan ada di depan, tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Ya, Dia akan menyertai kita dalam lembah kekelaman. Ya, hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Saya akan baca dari Lukas 4. Saya akan bacakan buat saudara. Dan katanya lagi, kata Tuhan Yesus. Ya, Dia ini waktu pelayanan pertama kali, waktu Dia di kampung halamannya, ada kebiasaan orang Yahudi untuk membaca nas kitab suci. Dan setiap keluarga itu mendapatkan giliran. Nah, Tuhan Yesus karena Dia anak yang paling besar, dan sepertinya papanya sudah nggak ada di sini, Yusuf, dan Dia yang ditunjuk untuk membaca. Setelah Dia membaca, Dia menutup, dan kemudian di ayat 24 Dia berkata, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya, karena Dia berbicara di kampung halamannya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, jadi ini katanya benar. Ya, pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi katanya, kataku ini benar. Walaupun yang mendengarkan saat itu gak ada di zaman Elia, tapi Yesus ada, I am. Jadi dikatakan waktu zaman susah selama 3,5 tahun, masa yang berat, tidak ada katanya, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Jadi ternyata banyak perempuan yang ditinggalkan suaminya atau meninggal, jadi banyak hitungannya. Tetapi katanya Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bukan kepada bangsa Israel. Dan pada zaman Nabi Elisa, penerusnya Elia, ada kasus yang berbeda. Banyak orang kusta. Walaupun di kejadian, di kitab Raja-Raja memang kita nggak bisa menemukan seberapa banyak orang kusta, tapi karena Tuhan Yesus bilang perkataanku ini benar, jadi Dia mau ngasih tahu pada kita bahwa banyak orang kusta, jadi bukan 1, 2 tapi banyak di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi Syria itu adalah musuhnya orang Israel saat itu, musuh. Ya, mendengar itu sangat marahlah. Semua orang yang di rumah ibadat itu, kurang lebih kalau saya lagi bicara ya, terus tiba-tiba saudara semua marah. Marahnya parah, saudara datang ke gereja ibadah untuk beribadah ke Tuhan, marahnya katanya sangat marah. Kita lihat marahnya sampai apa, dibilang mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, ini udah pembunuhan berencana. Tempat kota itu terletak untuk apa? Melemparkan Dia dari tebing itu.
Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Bayangin saya lagi sharing tentang overcoming pride. Terus saudara marah karena ada tombol yang saya pencet. Terus saudara saya keluar, saudara jorokin saya di jalan raya. Kurang lebih gitulah. Ini bukan satu orang, semuanya marah. Nah kita akan belajar kenapa mereka marah. Kenapa mereka marah? Ya, dan judul khotbah saya hari ini adalah Entitlement Hijack. Mungkin saudara bingung apa nih entitlement hijack. Mungkin kalau saya translate dalam bahasa Indonesia, berhak belagu ngelunjak, kurang lebih gitulah ya. Berhak belagu ngelunjak. Nah, ini saya bingung bahasa Indonesianya, tapi kurang lebih gitu loh. Nah, pernahkah saudara mengalami ini? Have you experienced this? Yang mana yang saudara alami gitu. Dimana saudara lagi nyupir terus marah-marah. Wah, rese, wah. Saudara di roundabout harusnya jalan saudara diambil. Wah gimana sih, klakson, maki-maki. Atau internet saudara tiba-tiba mati. Wih, dibanting, gubrak, gimana nih lagi kerja. Atau lagi nelfon siapa ya, customer service dan sebagainya. Gimana nih, ya nelfon IRD, nelfon imigrasi, marah-marah juga. Gimana sih ini udah lama banget, gitu ya. Atau anak saudara jatuhin susu di karpet, terus saudara meledak-meledak. Gimana sih kamu ini? Semuanya keluar. Atau sekarang bensin lagi naik, saudara. Aduh, gimana sih di bensin? Pernah saudara ngalami itu? Pernah? Sering, ada yang bilang sering. Ya, jujur ya. Dan saudara, setelah marah besar, saudara menyesal. Aduh, kenapa ya saya sampai keluar kata yang kasar banget sama anak saya? Kenapa saya sampai segitunya? Ya, kadang-kadang ya, kita baru dengar berapa tahun yang lalu ya, ada di Oscar juga orang marah gitu, ya, aktor terkenal sampai ditampar, bang gitu kan. Udah gitu, udah tampar, menyesal sampai nangis, tapi udah telat. Karena dia di-ban 10 tahun gak boleh masuk ke Oscar tersebut. Jadi kadang-kadang kenapa kita kok bisa marah sama kita tadi? Kok orang Tuhan Yesus lagi baca Alkitab, tiba-tiba marahnya sampai mau bunuh Tuhan Yesus loh. Kenapa itu? Nah kita mau belajar hari ini. Ya, saudara gak sendiri yang ngomong sering tadi, itu namanya ada istilah ecmedeal hijack. Ya, ecmedeal hijack. Jadi dalam brain kita, ya, di otak kita itu ada bagian yang kecil, ukurannya seperti almond, ya, di sebelah kanan dan sebelah kiri, di bagian belakang. Dan ini untuk mengontrol emosi saudara. Jadi kalau saat dia diaktifkan, maka dia akan menutup atau menghentikan semua fungsi otak. Ya, jadi saudara nggak sendiri, saudara sedang mengalami yang namanya ecmedeal hijack. Dan kadang-kadang kalau kita udah kelewatan, ada orang yang udah kelewatan sampai dia nggak sadar. Saya punya teman sekolah SMA, ya, dan pembantunya ini nggak bisa handle anak kecil yang ditinggal, bukan anaknya tapi anak majikannya, dan majikannya itu adalah teman saya. Sampai dia karena nggak bisa kuat menghandle itu semua, dan dia tutup anak itu dengan bantal dan kemudian anak itu mati. Dan setelah itu konsekuensinya saudara tahu bahwa dia di penjara. Nah itulah akibatnya kenapa? Karena ada namanya nih ecmedeal hijack. Apa yang terjadi saudara? Ecmedeal hijack kalau kita mundur berapa tahun ke belakang ya, ataupun ratusan tahun, ribuan tahun ke belakang. Jadi ecmedeal ini fungsinya adalah saat kita ada threat atau ada ancaman, saat kita melihat singa. Karena zaman dulu kita harus keluar berburu, kita ketemu dengan singa, beruang, binatang buas, maka fungsi ini akan aktif. Saat ecmedeal ini aktif, dia ini fungsinya adalah akan menghentikan atau shut off semua fungsi brain yang ada. Dan membanjiri otak kita, sehingga neokortex yang bagian depan yang berfungsi untuk common sense, logical thinking, gitu itu nggak berfungsi sama sekali. Dan apa yang terjadi saat ini aktif, ada hormon namanya adrenalin dan juga kortisol atau hormon stress level itu keluar seluruh tubuh. Dan saat ini keluar, dia bisa pump di dalam tubuh kita selama 4 jam. Selama 4 jam.
Makanya jangan kaget kalau ada orang stres di kantor, gitu di kerjaan, pas pulang dia masih berfungsi 4 jam gitu, terus anaknya cuma melakukan kesalahan dikit, langsung nggak tahu dibanting, dia mau marahnya, udah marahnya itu udah kayak ngelihat singa. Nah, waktu Ekmidil ini aktif, maka otak kita itu akan menganggap atau kita tahu ya namanya ada freeze, entah kita freeze, ketakutan, atau kita akan berlari, flight, atau kita fight, mode itu. Saat itu aktif. Karena yang lainnya pada shut off atau shutdown gitu ya. Saya pernah mengalaminya waktu saya lagi pergi ke Swiss. Ya, saya coba karena belum ada jadwal yang lain, kita naik bus dan kemudian pengen ngeliat ada danau nih. Terus kemudian kita masuk dan saya lagi senang-senang gitu, ingat ada anjing. Anjingnya ini, ingat gak berdua? Gede banget, coba deh next. Tasya gak tahu, ada yang tahu jenis anjingnya apa nih? Apa? Mountain Bernese, oke. Galak gak sebenarnya? Gak galak ya? Cuman dia lari, saya kan gak tahu anjing. Dia gonggong, bubuk. Terus adrenalin saya langsung keluar. Ani di mana saya manjat, dia bisa manjat tinggi loh. Saya ketakutan karena dia gede banget. Dan akhirnya ownernya keluar. Dia bilang, oh it's okay. Namanya Fanny lagi. Fanny lucu, pakai Fanny lucu. Terus Fanny gitu. Dan kemudian tenang, dia gak galak. Dan akhirnya saya memberanikan diri, tapi saya udah semuanya jantung saya tuh udah berdebar-debar sangat. Dan akhirnya saya dikenalin sama dia dan saya bisa lebih tenang dan akhirnya kita bisa berteman. Ya, lihat ya, kita bisa berteman, kita bisa foto bareng, ya bahkan bisa saling meniru satu sama lain di situ. Funny and funny gitu ya. Tapi inilah yang kita alami. Saat Ekmidil itu teraktifkan, saya juga nggak tahu ada bahaya apa di pagar itu dan sebagainya. Yang penting saya manjat aja. Saya juga nggak tahu saya tinggalin Fanny di mana saya juga nggak tahu. Karena udah logical thinking saya udah nggak aktif lagi, ngerti ya? Ini fungsi Ekmidil ini. Nah, Ekmidil hijack ini terjadi sama kita. Dan makanya ada solusi atau remedy yang cukup efektif sebelum meledaknya terlalu parah. Ya, dan itu sebabnya Thomas Jefferson ngomong begini, when angry, katanya, count to 10 before you speak. If very angry, count to 100. Karena waktu lagi Ekmidil aktif, ini kita lagi mati. Jadi saat kita memaksakan diri untuk count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini aktif lagi. Ini aktif. Sehingga kita bisa gak terkontrol sama emosi tersebut. Ya, kalau saya nambahin, ya, sebelum pas lagi saudara mau marah gitu ya, count to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then say thank you Lord. Untuk mengaktifkan juga menginvolve Tuhan di situ. Selain otak saudara, tapi saudara mengaktifkan bahwa God's presence is with you. Itu membantu banget. Saya akhirnya coba, beneran saya coba. Kalau saya lagi di roundabout di Wigram ini kan parah sebenarnya. Kalau lagi ngantar sekolah itu, aduh. Saya ngomong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak jadi marah lagi. If you're very angry, count to 100. Ya. Pertanyaannya begini, kalau tadi sebenarnya Ekmidil itu kan untuk menghandle ancaman, threat. Sekarang kan masalahnya kita nggak ngeliat singa di mana-mana. Ada singa di sekeliling kita atau beruang. Tapi entah kenapa saat anak kita numpahin susu, kenapa itu seperti big threat karena ancaman yang besar buat kita. Dan kita marahin dia, kita fight mode seperti kita melawan singa. Padahal itu less threat. Bener nggak? Ancamannya itu memang kecil, tapi kenapa kita memperlakukan dia tuh bukan seperti anak gitu. Itu seperti sama seperti kita membunuh laler, tahu laler ya, fly, dengan granats. Kan itu overkill, bener gak? Dan collateral damage-nya tuh lumayan gede. Saudara bunuh si lalatnya, cuma rumah saudara hancur. Mungkin saudara ketawa, tapi itu yang terjadi saat kita marahin anak kita, pasangan kita,
udah akhirnya udah terjadi dan kemudian kita aduh makin runyam. Padahal dia bukan singa, dia bukan beruang, dan dia bukan ancaman yang besar. Tapi kita menganggap dia sebagai ancaman yang besar. Karena tadi ada Ekmidel. Ekmidel itu hijack kita, di-hijack otak kita. Nah kalau saudara lihat tadi, kenapa kok Tuhan Yesus mau dibunuh? Emang dia ancaman yang besar? Saudara ingat ceritanya Kain? Kok Kain mau mempersembahkan, ini ada adik kakak nih. Habel mempersembahkan korban, diterima sama Tuhan. Kain juga mempersembahkan korban, ditolak sama Tuhan. Dan Kain melihat Habel itu sebagai ancaman yang besar. Dan akhirnya apa? Dia mengeliminasi, dia membunuh. Dan konsekuensinya lumayan parah. Hukumannya apa saudara? Dia menjadi homeless wanderer. Itu hukuman yang paling besar menurut saya. Bayangin saudara, homeless. Kemanapun saudara pergi, saudara punya tempat untuk settle down. Selalu mengembara kemana-mana. Itu hukuman yang menurut saya sangat sulit. Collateral damage-nya besar sekali. Kita baca. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat apa? Panas. Dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sebenarnya di sini Tuhan ngomong, masih ada delay. Waktu dosa itu pengen melakukan aksinya, dia baru mengintip. Masih ada boundary yang namanya pintu. Dan katanya selagi dia masih mengintip, kamu harus bisa menguasainya. Jangan buka pintu supaya dia masuk. Saat kita buka pintu dia masuk, that's it. Ini Tuhan udah ngasih peringatan sama Kain. Tapi Kain, I don't care. I don't care. Dia buka pintunya, dia izinkan untuk dosa itu masuk dan akhirnya dia eksekusi. Dia eliminasi saudaranya. Nah, tadi kan kita ngomongin Ekmidel hijack. Makanya saya menggunakan judul yang namanya entitlement hijack. Entitlement. Nah, tahu kok saudara kenapa Tuhan Yesus tadi kok ngomongin ada janda dan juga ada yang penyakit kusta. Ya, karena saudara, kenapa Tuhan mau deal dengan tower yang tidak kelihatan, yaitu ego kita. Kita sebenarnya banyak membangun tower yang gak kelihatan. Tower itu kan fungsinya kan sebenarnya untuk show ego dari awal. Makanya ada semua orang berlomba-lomba untuk membangun menara yang paling tinggi. Menara yang paling tinggi. Paris terkenal karena ada menara itu. Apa namanya? Eiffel Tower. Kuala Lumpur terkenal karena ada apa? Ada 2 tower itu, Twin Tower. Ya. Semua sebut menara. Gitu ya. Nah, ada entitlement card yang sering kita gunakan sebenarnya dalam hidup ini. Pernahkah saudara melihat ada orang miskin ya, udah dibantu dan saat bantuannya berhenti, dapat benefit, dia ngelunjak. Dia lebih galak dari saudara yang bantu. Seolah-olah, mana bantuan saya? Dia lebih galak dan dia lebih marah daripada saudara karena saudara yang membantu. Oh, saya sering. Saya yang bantu, dia yang lebih galak. Dia yang marah-marah. Lah, emang saya punya kewajiban untuk bantu kamu sebenarnya? Atau ingat gak waktu Tuhan Yesus ngomong ada perumpamaan, ada orang yang dia mau, ada seorang yang pemilik kebun keluar cari pekerja gitu ya. Ada yang dari jam 6 pagi, jam 9, jam 12. Kemudian jam 5, yang jam 5 dapat upah yang sama. Ngamuk-ngamuk deh. Yang jam 6 pagi ngamuk-ngamuk. Loh, kok saya dapetnya sama? Orang tuh pakai victim kemiskinan, jadi orang yang sombong menurut saya, membangun menara, sombong itu bukan masalah kaya atau miskin, enggak. Yang miskin juga bisa melunjak, yang kaya juga bisa melunjak.
tergantung mau pakai kartu mana. Pakai kartu yang mana? Oh saya orang susah. Harusnya bantu saya susah. Ya, sekarang lagi ramai di New Zealand. Kenapa? Kok yang $50 yang ngebantu cuman orang-orang tertentu saja yang punya anak, yang buat bantu bensin kan. Terus kita emang gak kerja juga, oh lagi rame nih. Gitu. Ya karena merasa entitled gitu ya. Kenapa Tuhan mau deal dengan tower yang tidak kelihatan, yaitu ego kita? Kenapa Tuhan menolong janda dan menyembuhkan panglima yang walaupun dari negeri asing, tetapi tidak dengan orang Israel saat itu? Kenapa saudara? Karena orang Israel tuh entitled, merasa gue pilihan Tuhan, ya I don't need you, but you have to heal us. Gak ada yang disembuhkan. Karena mereka tahu Tuhan, tapi mereka menolak Tuhan. Dan untuk cerita ini, saya nggak akan membahas yang ini. Tapi saya mau tertarik dengan panglima ini. Namanya Naaman. Kita akan belajar dari Naaman. Ya. Naaman. Kita baca. Apa sih dalam cerita ini katanya. Naaman, dia seorang panglima raja. Panglima Raja Aram. Dia adalah seorang terpandang, ini profilnya. Di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan, di sini katakan Tuhan itu juga Tuhan atas segala bangsa sebenarnya, bukan hanya Israel saja. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, musuhnya orang Israel loh. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara. Pertama, dia itu terpandang, sangat disayangi. Dan dia selalu menang. Dan dikatakan Alkitab bahwa dia adalah seorang pahlawan tentara. Jadi kalau kita lihat dari ini nih yang saya pakai di belakang ini ya, tentang spiritual kesehatan, memang dia nggak mengenal atau dia menyembah Tuhan yang asing, ya dia menyembah Tuhan yang asing. Tapi saudara, secara mental dia sangat tinggi karena dia pintar strategi, dia menang terus dalam perang. Dan kalkulasinya sangat bagus. Dia punya kesehatan yang sangat luar biasa karena dia kuat, dia disebut dengan pahlawan. Dan secara finansial gajinya besar karena dia panglima. Ya, secara finansial dia orang kaya. Secara sosial dia terpandang, bahkan dia disayang. Dan dia punya jabatan yang tinggi. Tetapi secara spiritual dia menyembah Tuhan yang asing. Dan firman Tuhan berikutnya katakan dia sakit kusta. Dari profil yang tadi kita bangun, dia tadinya tinggi semuanya, dia punya tower yang tinggi, Dia udah bangun karirnya semuanya sangat tinggi towernya. Tiba-tiba apa? Sakit kusta. Ya. Nah, sakit kusta itu adalah sebelum ke sini sakit kusta itu sebenarnya divonis death before death, mati sebelum mati. Itu mungkin kalau sekarang apa ya, kanker kali ya, penyakit yang kayak kalau udah didiagnosa itu kayaknya udahlah, tinggal nunggu waktu gitu. HIV juga. Jadi ternyata kalau kita lihat setelah dia tinggi, health indikatornya langsung turun. Ya, setelah divonis, apa yang terjadi saudara? Mentalnya turun. Kenapa mentalnya turun? Karena dia kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaannya. Gitu. Dan kemudian secara fisikal dia slowly dying. Penyakit kusta itu kan menyerang nerve. Saraf saudara tuh saudara nggak tahu sakit, nggak tahu perih, tiba-tiba hilang hidung, tiba-tiba jari udah putus. Itu penyakit kusta. Dan kemudian secara finansial harus berobat lagi. Dan kemungkinan besar karena dia kan nggak bisa jadi panglima lagi. Artinya apa? Dia nggak akan mendapatkan income lagi, bener nggak? Ya kan turun, dying nih slowly dying nih dari setiap angle. Dari sisi sosial, apa yang terjadi? Anaknya mungkin menjauhi, istrinya menjauhi, teman-temannya menjauhi,
Raja pun tadinya sangat sayang sama dia menjauhi mau gak mau. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara bangun sekarang. Tower apa yang sedang saudara bangun. Bila kita sedang berada di situasi kayak gini, yang tadinya kita tinggi, terus tiba-tiba bang, slowly dying. Atau mungkin kita nggak sadar, kita sedang membangun something yang melupakan spiritual, dan kita nggak sadar bahwa kita akan menuju ke sana. Pertanyaannya, kalau udah di kondisi kayak gini, masih ada harapan nggak? Kalau Tuhan izinkan kita seperti ini, masih ada harapan nggak? Nah, kita akan belajar dari Naaman. Naaman ini. Kita lanjut ya ke ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi orang Aram ini perang sama Israel dan bawa anak kecil ini. Dan anak kecil ini mungkin bukan anak balita ya, tapi anak kecil yang bisa melayani gitu ya. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Gitu. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Ini kan dia ditawan ya. Kalau misalnya nih si gadis ini, saya minjem Kimberly boleh ya, mungkin umurnya segitu. Misalnya dia diculik dari mamanya sama bapaknya. Terus diculik. Terus kemudian yang nyulik ini sakit. Paling syukurin loh, kan begitu ya. Kenapa loh? Tapi ini enggak. Mungkin dia diperlakukan dengan baik gitu ya. Anak gadis ini diperlakukan dengan baik. Dan dia ngomong begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tapi ingat Tuhan Yesus ngomong apa? Dari banyaknya orang sakit kusta, gak ada yang disembuhkan. Jadi ini gak terbukti bahwa ada pernah orang disembuhkan sama Elisa sebenarnya. Tapi dia ngasih informasi, aku tahu kamu punya problem nih. Tapi masih ada harapan loh, ada nabi yang bisa menyembuhkan. Gitu. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Namanya ya kalau orang udah sakit, udah ancaman mati, siapapun didengerin. Bener gak? Pernah ketemu gak orang sakit gitu? Tahu gak? Di situ tuh, di sono tuh, di Jakarta Timur tuh, ada yang bisa nyembuhin loh kayak gini. Didengerin, semuanya didengerin. Bahkan ini hamba tawanan itu didengerin sama Naaman. Oh ya? Dan kemudian lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada raja. Katanya, beginilah begitulah, this and that. Beginilah begitulah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Dan dari ayat ini sebenarnya kita bisa belajar. Kadang-kadang ya masalah yang kita hadapi itu jawabannya sebenarnya ada di sekitar kita. Sebenarnya. Dimulai dari sekitar kita. Dan biasanya juga berhubungan dengan orang. Kalau kita nggak kasar sama orang gitu ya. Kemungkinan besar gak ada orang yang bantu kita. Tapi dia ini baik sama pelayan-pelayannya. Walaupun gak digaji kali itu. Tapi dia memperlakukan dengan baik. Dan karena itu dia dikasih tahu, ada kemungkinan besar kamu bisa sembuh. Ya. Nah oleh karena itu perlakukanlah orang-orang dengan baik. Saudara, we never know. Kita gak pernah tahu kalau orang yang kita bantu itu, ya entah kalau saudara kerja di retail, kerja di mana, itu bisa menolong kita suatu hari nanti. Kita gak pernah tahu. You never know. You never know. Gadis ini gak tahu. Ternyata di hari tertentu dia bisa membuka jalan. Ya. Lalu kita baca berikutnya. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram itu, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Nah si raja ini kan tujuannya sebenarnya nabi, bener gak? Tapi ya namanya orang bos sama bos mah gak mikir siapa, enggak. Penting gue kirim ke Israel, dia yang bakal cari tahu siapa yang dimaksud dengan anak kecil itu. Ya. Dan Naaman ternyata dia orang kaya. Dia bawa 10 talenta perak, 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Dan saya hitung buat saudara, kurang lebih berapa? Tebak.
15 million New Zealand dollars yang dia bawa. 15 juta New Zealand dollars. 69 kilo emas loh. Oh. And he's willing to trade his wealth to restore his health. Dia mau loh, orang kalau udah mau mati ya, apapun dijual lah. Ini bayangin, semua yang dia bangun, profil yang dia bangun, kekayaan yang dia kumpulin, itu dia rela lah untuk dia bisa hidup kembali. Dan dia orang kaya, saudara. Dan dia mau apa? Mau sembuh. Lalu kita baca berikutnya. Dia udah willing nih, dia udah mau mengorbankan hartanya. Ya. Tapi kan Tuhan di sini lagi mau deal dengan apanya? Dengan egonya. Ya. Saudara masih mengikutin? Oke. Dan ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Supaya engkau katanya, supaya raja itu menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, raja ini dia juga lupa sama Tuhan. Ciri-ciri orang yang tinggi hati itu narsistik, semua tentang dia. It's not about you. Tapi kadang-kadang karena kamu punya resources, mungkin kamu punya informasi, kamu punya data penduduk, ya tolonglah. Tapi dia mikir kepada diri, emangnya gue yang Tuhan yang bisa nyembuhin? Dan dikoyakan, saudara tahu kata koyakan, zaman itu tuh kayak breaking news, national emergency. Sampai semua seluruh negeri tahu. Kenapa nih raja? Ya kalau sekarang mungkin masuk di news di jam 1. Ingat gak waktu kita zaman COVID tuh, setiap jam 1 ada breaking news dan sebagainya. Nah ini yang terjadi, sampai beritanya ke Elisa. He focus on himself. Dan ayat 9, ya saya akan loncat ayat 9, karena akhirnya Elisa mendengar raja mengoyakkan bajunya. Dan Elisa ngomong gini, ya udahlah suruh, kenapa kamu pakai emergency gitu sih? Kenapa sih kamu harus ada national emergency? Kirim saja Naaman itu ke tempat saya. Ya, supaya dia tahu ada nabi di Israel. Nah ayat 9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya yang berisi berapa tadi? 15 juta dolar. Saya enggak memasukkan nilai ininya loh, bajunya, 10 potong baju. Mungkin sekarang baju-baju yang branded gitu ya. Oke, nilainya mungkin $1.000 satu, oke lah 10.000. Dibandingkan 15 juta, nothing lah ya, makanya saya nggak ikutin. Tapi ini yang dibawa. Lalu dia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Nah Elisa ini gak mau keluar. Apa yang dikatakan? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Dan di sini Tuhan sedang deal with his ego. Ada egonya di sini yang Tuhan mau deal. Karena Tuhan tahu bahwa dia kaya, dia punya jabatan, dia masih panglima saat itu. Tapi di sini Elisa nggak keluar sama sekali. Gila, saudara udah jauh-jauh nih, udah capek-capek nih, ya, udah banyak yang dikorbanin, datang tiba-tiba dicuekin, boro-boro dibukain pintu. Disuruh kirim, ngomong sama bujang lagi. Wow. Lalu apa katanya? Tetapi pergilah Naaman dengan, saya suka bahasa Inggrisnya, furious. Gusar itu masih kata, ini enggak furious. Marah minta ampun. Ekmidelnya langsung aktif. Egonya langsung aktif. Melumpuhkan semua cara berpikirnya dia. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya, ditumpangin tangan di atas tempat penyakitku itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, entitlement hijack langsung aktif nih. Wah, gue kan
panglima. Kalau gue marah, ini kerajaan Israel bahkan hancur nih. Nah, di sini saudara kita belajar. Entitlement hijack happens when my expectation doesn't meet. Waktu ekspektasi kita nggak ketemu. Dia marah, dia berharap nabi keluar karena dia panglima raja. Siapa yang pernah minta didoain di sini? Oh, saya mau didoain dong supaya dapat jodoh. Tapi pas ditumpangin tangan, yang keluar bukan itu. Ada saudara bilang, ada dapat pekerjaan nih. Enggak, dia bilang gini, kamu harus let go katanya. Kamu harus bisa memberi. Lah. Terus dia saudara kecewa. Ya, kemarin Cing waktu di care group cerita. Wah, dia marah sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan pulang dari Australia katanya. Marah dia sama Tuhan. Dia yang sibuk nyari uang, lupain Tuhan. Terus tiba-tiba bisa nggak ada, pulang ke Indonesia, dia marah sama Tuhan. Entitlement-nya yang hijack. Dia marah. Dia datang ke cell group. Cell groupnya nggak sesuai dengan ekspektasinya. Dia marah lagi. Pernah saudara datang ke gereja terus, gak sesuai dengan ekspektasi, marah. Apa nih? Gitu. Ini terjadi loh. Siapa Tuhan, siapa yang penciptaannya gitu ya. Roko juga cerita waktu itu ya, khotbah ya. Dia udah booking, book, gak dapet. Terus apa yang terjadi? Langsung, kesel pokoknya. Karena pengennya dapat view, hotelnya gak dapet. Entitlement-nya hijack. Jadi ruin your holidays gitu. Orang miskin pun sebenarnya juga bisa marah. Saya pernah di posisi ini sebenarnya. Bayangin saudara, saya dibantu sama orang. Saya yang dibantu. Saya dikasih kartu ATM. ATM saya diisi nama dia. Terus gak diisi saya yang marah. Bingung gak? Lah, saudara bingung ketawa kan? Tapi saya ngalamin itu. Saya dibikinin telepon di rumah. Telepon yang kabel. Terus teleponnya gak dibayar. Saya yang marah kan. Gak masuk akal. Tapi itu yang terjadi sewaktu lagi entitlement hijack. Orang miskin pun bisa. Marah. Mau lanjut ya. Nah terus kemudian ayat 12. Udah gak mau keluar. Terus dia ngomong gini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di kota saya, di negara saya, di Damsik, lebih baik dari segala sungai yang di Israel. Sungai-sungai kita tuh, ya, itu lebih bersih. Ini kurang lebih gini, saudara, saya nggak ngomong saudara, ada orang yang sakit gitu ya, bukan di sini, sakit keras dan sebagainya, disuruh kamu harus berendam di Sungai Ciliwung di Jakarta, yang isinya kotor. Terus saya ngomong, kalau emang gara-gara sungai mau bersih, lah kan di New Zealand ada banyak sungai, ya suruh saja saya di sungai ini. Di New Zealand lah, di Christchurch banyak sungai yang bersih. Gitu. Bukankah aku bisa mandi di sana dan menjadi tahir? Nah apa yang terjadi? Kemudian ngapain dia? Berparinglah ia dan pergi dengan panas hati. Lucu gak saudara? Saudara bacanya. Padahal tadi dia pergi jauh-jauh dari negaranya. Dia bawa 15 juta dolar. Dia udah titik mau sembuh nih. Terus dia marahnya minta ampun, dia mau tinggalin semua effortnya itu mau ditinggalin aja gara-gara ini. Gara-gara egonya ini doang gak mau. Tapi dia mau memberikan 15 juta dolar, tapi untuk yang mandi, no. Ini namanya entitlement hijack. Ini kita perlu pelajari. Ya, yang berikutnya saya mau katakan, entitlement hijack itu I deserve better options. Saya ini berhak untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih baik. Kenapa saya harus mulai kerja? Kalau Pan itu, dia mulai bekerja dari mana? Dari bersihin toilet. Jadi lebih milih mau gitu. Dan saya rasa pas lagi saya say yes, saya sih nggak melarang dia karena siapa tahu Tuhan sedang
mau bekerja dengan mau menyentuh entitlement-nya tersebut. Dan dia pikir bahwa akan seterusnya enggak juga ya. Sekarang wah puji Tuhan. Gitu. Tapi kadang-kadang kita ngomong I deserve better options. Ya, kalau yang udah di Indonesia misalnya kita hidup pakai mobil disupirin, tiba-tiba di New Zealand udah gak ada pembantu semuanya sendiri. Terus kayak I deserve better options. Nah kadang-kadang masalah pernikahan juga sebenarnya simple. Suami istri, cuma suruh berdoa bareng aja, itu simple ya. Gandengan tangan berdoa, tapi enggak susah. Gitu. Tapi pas lagi mau cerai, berani loh dia. Pergi ke lawyer, sewa lawyer yang mahal. Sebelum lawyer deh, datang ke pendeta. Oh iya Pak Pendeta, iya dong. Kapan deh jadwal pendeta deh? Mau kapan? Senin saya bisa. Senin sampai Jumat saya bisa, terserah. Tiba-tiba dia bisa punya banyak waktu. Tapi pas sebelumnya, pas lagi belum bahaya banget disuruh, udah doa bareng. No, I deserve better options. Gitu. Financial juga begitu. Wah saya pengennya Tuhan berkati supaya saya kecukupan. Perintahnya cuma satu, kamu belajar memberi, menabur. No, apa itu memberi? Padahal simple thing loh. Tapi kalau kita pasti dibilang, ayo investment ini, investment itu, dan sebagainya. Kita mau ribuan dolar keluar terus gone. Terus tadi memberi gak mau. Saya memang, ini namanya entitlement, hijack. Emang gak masuk akal. Dari cerita yang kita dengar tadi, itu ada something yang sebenarnya yang harus kita pelajari dan kita harus bisa mencegah itu semua. In Jesus name kita harus hancurkan itu semua. Nah saudara, lihat ya. Entitlement hijack ini gak masuk akal menurut saya. Dia bersedia untuk let go 15 millionnya, kekayaannya. Dia jalan jauh-jauh travel. Dan kemudian dia pengen cari obat untuk sembuh. Tapi obatnya itu cuma disuruh wash in Jordan River. Nyemplung di sungai Yordan. Dan dia lebih memilih gak mau dan melupakan ini semua. Tuhan sedang bekerja dengan egonya ini. Haknya. Ya, ternyata egonya dan haknya itu bernilai lebih besar daripada uang, daripada perjalanan panjangnya, dan daripada penyakitnya. Ternyata egonya Naaman itu, dan juga ego kita ternyata kadang-kadang lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Padahal solusinya Tuhan tuh gak butuh uang kita, Tuhan itu gak butuh tenaga kita, free sebenarnya. Apa susahnya cuman pergi ke sungai Yordan nyemplung, it's free. Cuman karena ego kita, no. Kalau aku buka bajuku nih ya, seragamku kebuka, semuanya nih pegawaiku yang nganterin aku, semua ngeliatin. Bener gak? Diliatin kan? Oh itu tuh dia kalau gak pakai seragam kayak gitu ternyata, gitu kan. Makanya dibilang, kenapa gak di sungai di kampung halamanku aja? Supaya gak diliatin orang. Sometimes the answer of your problem is hidden in humility and obedience. Seringkali saudara, jawaban dari masalah kita itu tersembunyi dalam kerendahan hati dan juga ketaatan. Naaman itu cuma dibutuhkan apa tadi? Nyemplung aja. Cuma bagi dia itu besar banget. Next please. Oh gak ada ya ayat itu. Sometimes the answer of your problem is hidden in humility and obedience. Kalau kita yang suka KKR, oh pokoknya saya mau datang, masalah saya datang KKR gitu. Pengennya kayak kita aman, ditumpangin tangan, disiram apa, pokoknya saya sembuh. Kadang-kadang ya saya juga saya juga percaya bahwa Tuhan bisa bekerja melalui itu. Cuman sometimes jawabannya cuma satu. Saudara diajarin untuk, oh kamu pengen pernikahan kamu hidup lagi. Coba, say I love you. Itu kan simple. Cuma,
egoku terlalu besar untuk saya. Atau kadang-kadang bilang, say sorry doang. No. Ya dulu. Karena simple loh. Sebenarnya gara-gara cuma ngomong say sorry doang itu terhindar dari banyaknya ribuan dolar untuk bayar lawyer, nyusahin pendeta-pendeta, nyusahin care group, teman-teman care group, tolong doain saya dong, suami saya enggak. Padahal jawabannya cuma satu, lu say sorry. Oh enggak, terlalu susah, sulit. Untuk jawaban saudara untuk financial breakthrough, cuman let go uang saudara. Ini kesaksian saya, sebelum saya nyari-nyari uang kerja di Singapura waktu itu. Saya lamar-lamar kerja di Singapura, 4 kali saya ditolak. Duit saya di dompet waktu itu datang ibadah, terus ada challenge. Saya setia dalam memberi. Ya, saya memberi perpuluhan dari saya SMP. Ya, dari saya dapat uang 10.000. 10.000 saya dapat, saya kasih 10.000. Dari SMP, saya melakukan ini semua. Cuma ada satu titik gitu ya. Dia bilang, siapa yang mau percaya bahwa Tuhan akan melakukan breakthrough? Karena saya udah coba-coba, ini gak dapet nih, kenapa ya kok? Dan sebagainya, kok belum ada juga panggilan-panggilan yang lain. Dan waktu itu di-challenge untuk berikan buat Tuhan apa yang terbaik. Waktu itu dompet saya cuma sedikit doang. Dan akhirnya saya bilang, yaudah Tuhan, ini yang membuat saya khawatir nih. Karena saya pikir, ini gimana caranya saya bisa breakthrough nih. Untuk bisa, ya untuk menikahi Pani dan sebagainya. Gimana? Akhirnya saya simple thing loh. Cuma simple thing loh. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil tuh, saya kasih. Minggu depannya atau beberapa minggu kemudian, langsung saya dapat panggilan. Itu yang terakhir tuh. Dan ternyata kita menunggu kunci jawaban dari puzzle yang kita hadapi, itu kadang-kadang cuma humility and obedience doang. Ah masa iya sih? Ya benar. Dan promptu itu gak bisa terulang. Nah saudara tahu, ya ini si Gezali hambanya ini juga akhirnya penyakit kusta. Tapi apakah dia harus nyebur juga dia akan sembuh? Belum, gak tentu. Karena perintah itu saat itu. Dan kalau kita lewat kairos itu udah that's it. Kita harus menunggu lagi yang lain. Amin saudara. Ya. Ayat 15. Dan setelah dia sembuh, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa. Dan Elisa akhirnya keluar. Berkata, sekarang aku tahu. Nah kalau tadinya dia ditumpangin tangan, dia cuma taunya Elisa yang nyembuhin. Tapi karena dia berhadapan dengan Tuhan langsung, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Dan dia sekarang merendahkan diri, dia address himself sebagai hamba. Servant, dia gak datang sebagai panglima lagi. Hamba. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya minggu lalu lagi belajar kelas serve. Kalau misalnya, pertanyaan kan, kalau kita volunteer nih, kita semua volunteer di sini. Ya, termasuk saya juga volunteer. Kalau misalnya kita volunteer terus kemudian ada orang yang ngasih, kita terima nggak? Kalau dia ngasih, kita jawabnya ya terima. Gitu. Dan di sini tapi saya ngomong, something kalau misalnya Tuhan lagi ngajar tentang humility, ya kadang-kadang kalau misalnya Tuhan melalui kita orang sembuh, karena orang kalau sembuh ya, orang udah bertobat, banyak pengusaha-pengusaha tuh yang gak gitu. Mau apa? Mobil, mau jam Rolex, saya kasih. Karena memang mereka punya hati yang tulus, ngerti gak? Karena baru disembuhin sama Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu kayak apa yang bisa saya berkontribusi ya, saya punya kekayaan nih. Tapi Elisa tahu, no. Kita harus tahu kapan bisa menolak no terhadap pemberian. No. It's a no. Karena ini lagi mengajarin bahwa it's about God, not about me. Dan Elisa didesak loh. Didesak. Ayolah, 1 kilo emas aja loh. Lumayan loh, 1 kilo emas loh. Ya, si Gehazi juga dengerin kan. Dengerin deh, lumayan nih kalau gue dapat 1 aja. Bisa beli kebun, gitu kan. Bisa dapat ternak. Wah ini jangan-jangan Elisa segen nih. Nah, dia segen kali ya, segen. Kalau saudara baca berikutnya, ya,
dia akhirnya datengin si Naaman. Tapi saya nggak mau ngebahas itu. Saudara bisa baca di rumah. Now, Naaman, dia mengalami fase from entitled to encounter with God. Nah ini yang mau kita jalani saudara. Kita yang mau, percuma menurut saya begini. Kekristenan kita itu akan mengalami perubahan saat kita encounter with God. Bukan hanya dengan knowledge, dengan saudara dan saya sering dengar khotbah, atau dengar baca Alkitab dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak pernah mengalami encounter with God, momen di mana seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu kan Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita. Dan dari cerita ini juga, we need others to help our entitlement hijack. Kalau kita baca dari Naaman itu bisa kembali lagi mikir lah, rasional. Itu gara-gara pertama apa? Si gadis hamba atau si gadis kecil itu. Dan yang berikutnya adalah siapa? Hamba-hambanya kan, tadinya dia udah mau menyerah tuh. Bukankah saya bacain ya, enggak usah kebalik, saya bacain. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, sebelum kita mengambil keputusan yang besar, sebelum kita berbuat dosa atau sebelum kita melewati masa-masa kairos dari Tuhan, sebenarnya Tuhan itu udah nolong dengan mengirimkan orang sama seperti Kain. Sebelum Kain berbuat dosa, dia kasih tahu ada pintu nih, ada delay sebenarnya. Ya, ada orang-orang, kalau zaman itu memang manusia cuma 4. Adam, Hawa, Kain sama Habel. Dan Tuhan berbicara langsung kepada siapa? Kepada Kain. Tapi dari Naaman itu di advice, dikasih teguran juga atau dikasih saran sama orang-orang di sekitarnya yang mungkin kadang-kadang lebih rendah daripada kita. Mungkin anak saudara ngomong, papa jangan gitulah, mama jangan gitulah. Kita pikir, siapa lo? Gitu. Ya, sebelum kita berbuat sesuatu yang mengambil keputusan yang besar, ingat, Tuhan itu selalu ngasih delay lah, ngasih ada orang-orang di sekitar kita yang menolong. Makanya saya sarankan ya, kita semua tuh harus bisa terlibat dalam hal care group. Karena kalau gini kan saya satu arah doang, bener gak? Saya ngomong satu arah. Tapi di care group kan kita ngomongin, wah saya dengar ceritanya dia, saya dengar ceritanya ini. Wow, jadi kita langsung tadinya mau ngambil keputusan salah gara-gara dengar itu. Oh iya ya, akhirnya kita mengurunkan niat itu. Dan ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian setelah dia bertobat ya, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Dia minta tanah dari Israel, diambil. Dia mau bawa pulang ke negerinya. Sebab hambamu ini katanya tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain. Kecuali kepada Tuhan. Nah ini yang paling penting, kita mau encounter with God. Tujuannya bukan hanya masalah kesembuhan. Tujuannya bukan masalah saudara selesai. Tapi bisa enggak kita mengabdi kepada Tuhan yang benar tersebut. Dan akhirnya kembali ke beberapa poin yang saya bagikan sebulan ini. Yaitu to overcoming pride, we have to face this death to life. Ada ego yang dimatikan. Sebenarnya waktu dia mencelupkan dirinya 7 kali itu adalah foreshadow atau gambaran bayangan dari baptisan sebenarnya. Saat kita mati dan kita bangkit kembali menjadi orang yang baru. Makanya kulitnya itu menjadi seperti anak, reborn. Tadinya masalah baptisan juga masalah ego sebenarnya. Nah saudara lihat orang ke Bali gitu ya, mau lo mandi, mandi. Itu kan ada yang mandi di situ di Bali itu kadang-kadang nggak bertanya-tanya langsung mandi aja gitu. Tapi tentang ayo dibaptis, banyak tiba-tiba jadi expert, tapi yang ini nggak expert, apa ini tidak aja gitu. Karena memang harus ada yang dimatikan, overcoming pride. Dan kemudian adalah kita lagi belajar tentang tower.
Naaman membangun towernya dia, profilnya dia, kekayaannya dia. Dan kemudian dia berakhir apa? Dia membangun altar buat Tuhan. Dia minta tanah supaya aku bisa membangun altar tuh di tanah seperti seolah-olah aku di Israel gitu. Dia membangun dan dia ngomong gini, sorry ya, karena dia adalah secret service. Katanya gini, kalau nanti raja mau menyembah ke kuilnya, kan dia harus diapit. Karena zaman itu raja itu bukan kayak kita demokrasi dipilih sama rakyat. Itu kalau mati ada yang gantiin. Jadi harus ada yang melindungi dia. Salah satunya Naaman, makanya pas lagi dia menyembah, kan nyembah itu kan posisi vulnerable ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak. Waktu saya nanti raja menyembah dan saya ikut sujud karena saya harus mengapit dia, berdoa supaya Tuhan jangan marah, ampuni saya, kata Naaman. Karena saya memang harus melakukan itu. Dan kemudian Elisa ngomong, go in peace. Dan yang menarik, kalau saudara baca setelah pasal ini, cerita tentang Naaman gak ada lagi. Gak disebutkan di Alkitab. Mungkin dia resign, saya juga gak tahu. Dan mungkin akhirnya saya gak tahu. Tapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. From tower to altar. From death to life. Diterbukakan sekarang. Oh, now life is not about me. It's not about career anymore. It's not about money, kekayaan. Ya, sekarang spiritual health-nya tinggi banget. Tinggi. Nah, ini yang kita mau. Saya di sini, tugas saya hanyalah membantu spiritual saudara, sebenarnya gak ada yang lain. Kadang-kadang kalau kita lagi di luar ngomong lagi di care group, ngomongin tentang kerjaan, itu cuma sebatas sepengetahuan saya yang sedikit aja. Ya, tapi tujuan saya, role saya di sini adalah untuk supaya spiritual saudara sehat. Jangan dibalik. Karena kalau enggak, tower kita akan runtuh kok suatu hari nanti. Ya, saya sering ngomong ya dalam care group berkali-kali. Ya, seperti yang Vidi itu yang baru meninggal, artis itu. Dia terekam dalam sosial media. Dia ngomong, dia mengakui. 12 tahun karir yang saya bangun runtuh. Setelah saya dapat cancer. Hidup kita tuh fragile. Jadi yang kita pikir kita membangun sesuatu yang kita kejar itu ternyata salah. Tapi yang mau kita mau adalah spiritualnya dulu yang kita benerin. Yang lain akan mengikutin. Sehingga kita semua bisa enjoy every day. Ya. Kita bisa enjoy every second, moment, hours. Kita bisa enjoy waktu dengan anak kita. Ya. Dengan orang tua kita. Kalau sekarang yang punya anjing dengan anjing. Ya. Itu priceless. Kalau saudara punya kemampuan untuk bisa be presence. Karena orang tuh banyak-banyak kadang mikir, kapan ya hari Senin ya? Atau pas lagi udah Senin, kapan ya Jumat ya? Supaya kapan ya Jumat? Terus yang sekarang, kapan ya Natal ya? Kalau bisa Natal, ngapain? Enjoy life lah, enjoy. Saudara lagi malam-malam tuh, di New Zealand kan gampang lihat bintang. Lihat tuh bintang kadang-kadang Orion lagi keluar, ini Venus lagi keluar. Lihat aja, bagus ya. Jupiter juga lagi keluar, lihat tuh malam-malam. Jupiter terang banget ya, gitu. Enjoy. Ya, anak saudara, istri saudara. Untuk Ko Ervin masa pemulihan, enjoy juga. Walaupun masih berair-berair, bisa kita nikmati. Walaupun sedang menunggu.